Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 371, mendapatkan gulungan giok, serangan indera spiritual. Melihat Luo Xiu menggunakan serangan indera spiritual untuk membunuh dua orang tingkat 9 santo bela diri dalam sekejap, semua orang yang melihat adegan ini tidak dapat menahan rasa takut. Kekuatan serangan indera spiritual tidak diragukan lagi, namun memiliki keterbatasan, dan melatih kesadaran jauh lebih sulit daripada melatih tubuh. Umumnya, kesadaran kultivator jiwa hanya bisa melampaui 3 tingkat kecil dari tingkat kultivasi mereka, dan itu sudah dianggap sebagai bakat tingkat atas. Jika bisa melampaui 4 tingkat kecil dari tingkat kultivasi mereka, itu adalah bakat luar biasa. Hingga saat ini, di antara generasi muda manusia, yang paling unggul dalam melatih kesadaran jiwa adalah Dao Wuxin. Wanita ini mengasah indera spiritualnya dan telah mencapai peringkat ke-8 dan peringkat kuning, dengan tingkat kultivasi santo bela diri awal. Namun kesadaran jiwanya sudah mencapai santo bela diri tingkat 9, dan dengan menggunakan teknik rahasia, serangan indera spiritualnya bisa melukai patriark bela diri. Namun, tingkat kultivasi Luo Xiu apa? Dia bahkan belum mencapai santo bela diri, hanya pangeran bela diri tingkat 8, tetapi kesadaran jiwanya sudah mencapai santo bela diri tingkat 9. Apakah bakatnya dalam melatih kesadaran spiritual melampaui Dao Wuxin? Luo Xiu tetap tanpa ekspresi. Namun dia sendiri tahu bahwa kemampuannya mencapai tingkat ini sepenuhnya berkat kehadiran ketuhanan semu, dan dalam hal bakat melatih jiwa, dia jauh di bawah Dao Wuxin. Semua orang menganggap bakat Luo Xiu sangat mengerikan dan luar biasa, namun sebenarnya bakatnya tidak terlalu menonjol, melainkan karena berbagai kesempatan yang membuatnya mendapatkan kekuatan dan potensi yang lebih besar. Jika ada yang paling menonjol dari bakatnya, itu adalah pemahamannya. Tanpa itu, dia tidak akan bisa memahami seni bela diri tinju dan pedang dalam ujian di wilayah suci, serta versi sederhana dari segel kematian surga, juga mencapai penguasaan tahap menengah dalam hukum, jauh melampaui generasinya. Luo Xiu, kau sangat berani, muncul di saat seperti ini. Apakah kau menganggap tidak ada orang dari sekte iblis suci yang bisa membunuhmu? Beberapa kultivator dengan aura kuat maju, yang terlemah adalah santo bela diri tingkat 7, dan hampir 10 orang memiliki tingkat santo bela diri 9. Sekte iblis suci, mata Luo Xiu sedikit menyipit. Murid dari Tanah Suci Abadi tidak bisa dibandingkan dengan Tanah Suci Bulan Darah. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk membunuh mereka, dia tidak bisa melakukannya dengan mudah tanpa tekanan seperti tadi. Sekte Iblis Suci adalah Tanah Suci Abadi di wilayah barat. Begitu orang-orang dari Sekte Iblis Suci muncul, Tanah Suci lainnya di wilayah barat seperti Gunung Ribuan Guntur dan Sekte Pedang Dewa juga memperhatikan Luo Xiu. Aku tidak suka dikeroyok. Luo Xiu tertawa, sayap roh yang terbentuk dari api hitam di punggungnya terbuka lebar. Dan dengan getaran sayap api hitam, tubuhnya terbang menuju pusat aula. Sayap roh, kali ini, di depan mata semua orang, Luo Xiu menunjukkan sayap roh, segera dikenali oleh banyak orang. Sebelumnya, ketika dia dikejar oleh Sue Yudao, sayap roh sudah terlihat, jadi Luo Xiu tidak perlu menyembunyikannya lagi. Begitu Luo Xiu masuk ke zona terlarang 100 meter di tengah aula, serangkaian aura tajam menyambutnya, bersamaan dengan tekanan yang terbentuk dari aura hukum asal, membuat kecepatan sayap roh melambat beberapa kali lipat. Dengan kekuatan manik hitam ke-8, Luo Xiu meningkatkan basis kultivasinya hingga mencapai santo bela diri tingkat 8. Dengan dukungan basis kultivasi yang melimpah, dia membentuk segel tangan, api hitam berkumpul di atas kepalanya menjadi piringan api hitam, menyebarkan sedikit aura hukum asal. Meskipun aura ini sangat lemah, itu cukup untuk mengurangi tekanan yang dirasakan Luo Xiu di sini. Versi sederhana dari segel kematian surga, berasal dari segel kehidupan dan kematian, yang merupakan teknik ilahi yang berkembang dari hukum asal kehidupan dan kematian, jadi secara alami mengandung aura hukum asal. Selain itu, tubuh Luo Xiu yang terus-menerus terpapar manik kehidupan dan kematian juga mengandung sedikit aura hukum asal, meskipun tidak bisa digunakan atau melawan serangan kekuatan hukum asal, tetapi bisa mengurangi pengaruh aura hukum asal. Luo Xiu tidak menyangka bahwa di bawah tekanan aura hukum asal, dia tidak merasakan tekanan yang besar. Kecepatannya memang melambat banyak, tetapi masih lebih cepat dibandingkan dengan Xingling, Guiyu, dan Long Yetian. Beberapa saat kemudian, Luo Xiu mencapai pusat aula, mengulurkan tangan dan mengambil gulungan giok emas itu. Adapun baju perang emas, Luo Xiu tidak berani menyentuhnya, karena baju perang ini dibuat dari energi emas langit bumi,
memiliki sifat spiritual, dan mengeluarkan peringatan kepadanya. Baju perang yang dibuat dari energi emas langit bumi, juga mengandung aura hukum asal, merupakan harta karun Dewa Iblis yang sangat kuat. Luo Xiu sangat sadar bahwa dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, dia tidak bisa menguasainya atau mengambilnya. Bahkan istana kegelapan dan gunung emas hitam yang ditinggalkan oleh Kaisar Kegelapan, dia tidak bisa menguasainya. Letakkan gulungan giok itu. Pemuda klan Iblis Ungu melihat Luo Xiu mengambil gulungan giok itu, segera berteriak marah. Pemuda ini adalah jenius dari klan Iblis Ungu, Feng Chengzu. Dalam kemarahannya, dia memaksa melawan tekanan aura hukum asal dan mengeluarkan serangan energi Iblis Ungu hitam ke arah Luo Xiu. Kekuatan tempurnya setara dengan Patriark Beladir, namun di dalam zona terlarang 100 meter, kekuatannya ditekan, sehingga serangan energi Iblis Ungu hitamnya paling banyak setara dengan Santo Bela Diri tingkat 7. Kau siapa? Luo Xiu tersenyum dingin, melangkah maju, menghancurkan energi Iblis Ungu hitam dengan satu tangan, dan dengan cetakan telapak tangan api hitam, Feng Chengzu terlempar jauh. Kehancuran Tarsuna kuno disebabkan oleh klan Iblis. Luo Xiu yang membangun kembali Tarsuna. Sebagai penguasa Tarsuna saat ini, tentu saja tidak akan memiliki sedikit pun rasa suka terhadap klan Iblis. Kau berani melukaiku? Feng Chengzu berteriak marah. Mata jahatnya menatap tajam ke arah Luo Xiu, penuh dengan niat membunuh. Aku tidak hanya akan melukaimu, aku juga akan membunuhmu. Luo Xiu tidak menahan diri, melepaskan satu serangan seni bela diri kecil dengan tinju dan pedang, membuat ledakan keras dan menghancurkan satu lengan Feng Chengzu menjadi kabut darah. Tuan muda, orang-orang klan Iblis melihat Feng Chengzu terluka, berteriak marah dan bergerak ke arah pusat aula. Semua mundur, Feng Chengzu berteriak. Dia sangat sadar bahkan jika bawahannya datang, mereka tidak akan banyak membantu di bawah tekanan aura hukum asal. Dengan tatapan mata jahat yang menatap Luo Xiu, pandangan Feng Chengzu menjadi semakin bengis. Kau membuatku marah. Feng Chengzu berteriak keras, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu hitam yang menakutkan, membebaskan diri dari tekanan aura hukum asal, dan menyerang Luo Xiu. Energi Iblis Ungu hitam berubah menjadi cetakan tangan, menghancurkan kekosongan dengan kekuatan yang sangat besar. Memang ada kekuatan, tetapi itu tidak berguna bagiku. Sayap roh di belakang Luo Xiu bergetar, dan dalam sekejap dia menghilang dari tempatnya. Boom! Cetakan tangan ungu hitam meleset, di bawah tekanan aura hukum asal, mengeluarkan serangan ini sudah sangat sulit, dan energi iblis di dalam tubuhnya segera berkurang. Luo Xiu muncul di belakangnya, pukulan pedang menghantam, terdengar suara tulang yang patah. Anak manusia, kau pasti mati. Feng Chengzu terluka parah, tetapi tatapannya semakin ganas. Kau begitu percaya diri. Apa kau menunggu kedatangan kultivator kuat dari klan iblis? Luo Xiu tersenyum dingin, mengetahui niatnya. Niatnya terbongkar, tetapi Feng Chengzu sama sekali tidak marah. Dia tertawa dingin. Meskipun kau bisa melukaiku, kau tidak bisa membunuhku. Begitu kultivator kuat klan iblis tiba, membunuhmu semudah menginjak semut. Aku ingin melihat apakah aku bisa membunuhmu. Luo Xiu melangkah maju, melepaskan 9 serangan seni bela diri kecil berturut-turut, menghancurkan ruang di sekitarnya, membuat banyak orang terkejut. Di antara alis Feng Chengzu muncul sebuah sisik emas ungu, memancarkan cahaya emas ungu yang melindunginya. Boom, boom, boom. 9 pukulan pedang menghantam penghalang cahaya emas ungu, membuatnya bergetar terus-menerus, tetapi tidak ada tanda-tanda pecah. Jelas, sisik emas ungu ini sangat luar biasa. Bahkan seorang kultivator patriark bela diri tingkat akhir akan membutuhkan waktu untuk menghancurkannya. Aku sudah bilang, kau pasti mati. Dengan perlindungan cahaya ilahi, Feng Chengzu semakin percaya diri. Cangkang kura-kura ini memang keras, coba rasakan serangan ini. Luo Xiu tetap tenang, tangan kirinya melepaskan cetakan tinju, sementara tangan kanannya membentuk segel kematian surga. Selain itu, dari dantiannya keluar cahaya hitam dan merah, sebuah pedang dan pisau terbang keluar bersamaan. Pedang itu adalah pedang kematian, hadiah dari di wilayah suci, senjata harta berkelas tinggi, kekuatannya setara dengan senjata harta berkelas tertinggi. Sedangkan pisau darah itu adalah senjata harta berkelas tertinggi yang didapatkan setelah membunuh Sue Lifen. Bahkan seorang patriark bela diri biasa akan sulit mendapatkan satu senjata harta berkelas tertinggi, namun Luo Xiu memiliki 2 sekaligus, membuat banyak orang iri dan cemburu. Sayangnya tombak perang ungu direbut oleh Sue Yudao itu, jika tidak, mungkin aku bisa menghancurkan cangkang kura-kura ini. Luo Xiu terus menyerang, membuat cahaya ilahi emas ungu di tubuh Feng Chengzu semakin redup, tetapi tetap tidak bisa menghancurkannya. Namun, Feng Chengzu juga tidak merasa baik-baik saja. Serangan Luo Xiu sangat kuat. Meskipun sebagian besar kekuatan serangan diserap oleh cahaya ilahi emas ungu, tubuhnya tetap mengalami guncangan besar. Pakaian robek, rambut berantakan, dan darah keluar dari sudut mulutnya. Sangat menyedihkan. Aku akan membuatmu menderita lebih dari mati. Meskipun terluka, tatapan Feng Chengzu semakin bengis, niat membunuhnya semakin kuat. Roar. Pada saat itu,
Dari luar istana terdengar suara auman keras, tanah bergetar, seluruh istana ikut berguncang. Para kultivator di dalam istana, terutama yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah, merasa pusing, satu persatu jatuh ke tanah, darah mengalir dari 7 lubang di kepala mereka. Untuk bisa masuk ke istana ini, minimal memiliki tingkat kultivasi Pangeran Bela Diri tingkat 7 ke atas. Dengan kekuatan seperti itu mereka masih tidak bisa menahan gema suara auman tersebut, menunjukkan betapa menakutkannya pemilik suara itu. Boom, boom, boom. Di luar istana, tanah bergetar, ada pertarungan hebat terjadi. Kultivator kuat dari klan iblis telah tiba. Feng Chengsu tertawa keras, menatap Luo Xiu dengan niat membunuh yang jelas. Jika ada kesempatan lain, aku akan membunuhmu lagi. Luo Xiu menendang Feng Chengsu terbang keluar, dengan perlindungan cahaya ilahi emas ungu. Meskipun terlihat menyedihkan, sebenarnya dia tidak terluka parah. Dengan kehadiran kultivator kuat, Luo Xiu berpikir untuk mundur. Tetapi orang-orang dari berbagai tanah suci mengarahkan pandangan mereka padanya, dengan niat yang tidak baik. Apa maksud kalian? Wajah Luo Xiu berubah serius. Meskipun kekuatannya kuat, tetapi 2 tangan sulit melawan banyak tangan. Para jenius luar biasa ini masing-masing memiliki kekuatan tempur yang kuat dan menguasai banyak trik. Tinggalkan gulungan giok itu. Di atas kepala Xingling tergantung 9 bintang, ekspresinya dingin. Beri aku gulungan giok itu, aku akan menjamin keselamatanmu dan menyelesaikan dendammu dengan sekte iblis suci. Guiyu juga berbicara dengan suara berat. Namun, Dao Wuxin dan Wu Yun tetap diam. Dao Wuxin karena takut pada kekuatan Luo Xiu, sedangkan Wu Yun tidak memusuhi Luo Xiu karena Wu Qiu patriark api. Seorang patriark bela diri di keluarga Wu dari Tanah Suci Abadi memiliki posisi yang cukup tinggi. Meskipun Wu Yun adalah jenius generasi muda nomor 1, dia tetap harus mempertimbangkannya. Minggir, atau jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Wajah Luo Xiu berubah dingin, api emas menyala di sekelilingnya. Api spiritual, wajah Xingling dan Guiyu berubah, karena mereka merasakan ancaman besar dari api emas di tubuh Luo Xiu. Sementara itu, mata mereka juga berkilauan. Xingling menggunakan hukum bintang untuk mengembangkan hukum 5 elemen, berniat untuk menyatukan 5 elemen dan menciptakan cahaya 5 warna. Jika dia bisa mengumpulkan 5 elemen dunia, cahaya 5 warna pasti akan sangat kuat, tak terkalahkan di tingkat yang sama. Sedangkan Guiyu mengikuti jalan memperkuat tubuh dengan api spiritual, membutuhkan api spiritual yang kuat untuk memperkuat tubuh dan meningkatkan tingkat tubuh tempurnya. Di saat iblis dan monster mengintai, kalian masih menginginkan hartaku? Mata Luo Xiu memancarkan niat membunuh pada 2 orang ini.